Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi sinkronus kuliah teori medan klasik. Ya kita buka sesi ini, sebelum kita melanjutkan perkuliahan tentunya silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai topik sinkronus sebelumnya ya, atau mungkin mengenai apapun yang berkaitan dengan kuliah ini, silakan. Pak, yang Ya. di Lagrangian Maxwell itu kan kalau saya baca-baca itu ada satu suku tambahan lagi. Itu namanya suku theta. Suku apa itu ya, Pak? Suku Apa theta, maksudnya? suku theta itu sebenarnya tidak muncul di Lagrangian yang kanonik, Maxwell yang kanonik ya. Suku theta itu ya saya pernah dengar itu apa ya istilahnya suku topologis ya. Coba saya udah lama itu sempat baca itu ya. Saya cek dulu di catatan saya. Itu suku topologi ya, artinya kalau kamu lihat itu di suku itu kan sebenarnya tidak bergantung pada metrik ya. Di suku itu bergantung pada apa namanya, evasivita ya kalau nggak salah. Nah itu saya pernah bertemu suku itu ketika membahas medan Yang-Mills. Makanya seingat saya itu adanya di medan Yang-Mills, bukan di medan Maxwell. Jadi medan Yang-Mills itu adalah medan generalisasi dari medan Maxwell ya. Kalau Maxwell ini kan kita namakan sebagai medan gauge, nanti akan kita lihat kenapa dinamakan medan gauge. Maka Maxwell ini medan gauge yang abelian. Kita bisa generalisir abelian ini menjadi kasus yang non-abelian, ya. Non-abelian gauge theory itu yang kita namakan sebagai medan Yang-Mills. Nah, di suku Yang-Mills ini kadang ada suku topologis namanya suku theta ya. Itu saya tidak banyak berkaitan dengan topik itu ya. Tapi itu sepertinya ada kaitannya dengan yang pasti itu tidak mengubah persamaan geraknya ya. Kalau kamu coba variasikan suku itu, dia tidak akan memberi kontribusi pada persamaan gerak. Nah, tapi dia kontribusinya pada boundary-nya jadinya. Itulah kenapa dinamakan suku topologis, dia tidak punya kontribusi di persamaan gerak. Kalau nggak salah itu berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai instanton ya, yang Mills instanton. Yang Mills instanton itu bisa dipandang sebagai apa ya, topological soliton ya, dia solusi eksak dari persamaan medan Yang-Mills. Jadi kalau nggak salah tetanya itu kayak semacam charge-nya ya, topological charge-nya. Tapi saya juga bisa salah, nanti tolong dicek lagi nanti. Nanti coba saya cek juga textbook yang berkaitan dengan itu ya, bukan textbook, monograf. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab banyak tentang suku theta itu. Saya pernah bertemu berapa kali, tapi saya tidak pernah apa istilahnya fokus intensif kerja di topik theta itu ya. Jadi tidak terlalu tahu banyak. Tapi itu tidak muncul di kasus Lagrangian Maxwell yang kanonik ya. Lagrangian Maxwell yang untuk mendapatkan persamaan Maxwell itu adalah Lagrangian yang kemarin saya bahas ya. Mungkin ada suku ya plus suku source-nya itu, suku apa sumber gitu. Nah, theta itu seingat saya adanya di Yang-Mills bukan di Maxwell. Saya belum pernah lihat suku theta yang muncul di Maxwell ya. Atau belum pernah bersentuhan dengan problem di situ. Kurang lebih seperti itu ininya yang bisa saya katakan. Silakan ada pertanyaan lain. Mungkin saya sekalian sharing gambar kali ya. Kan yang kemarin saya turunkan ya. Mungkin juga ada notice saya ada typo, ada kesalahan indeks yang merambat ke bawah ya, sehingga saya mendapatkan hasil yang salah, tapi kemudian di akhir-akhir video saya juga sudah mengoreksinya ya. Ini kan kemarin saya menurunkan persamaan Lagrangian Maxwell-nya. Saya klaim bahwa Lagrangian seperti ini ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya
Pak, saya mau nanya, ini Silakan. penurunannya ada di buku mana ya, Pak? Ada di buku Di Rider? iya, setahu saya justru nggak ngecek. Well, ya memang makanya dari awal saya katakan bahwa saya tidak terlalu terpaku pada buku penurunan di buku ya. Tapi mungkin kalau Anda baca buku-buku teks tentang quantum field theory, misalnya di buku Rider yang quantum field theory, itu seingat saya ada pembahasan ini di bab 2 atau bab 3. Di buku Rider yang general relativity juga mungkin seharusnya ada ya. Itu coba saya cek sebentar. Ridernya itu principle of general covariance. Ya betul, principle of general covariance, tapi dia tidak muncul di Lagrangiannya, tidak muncul. Belum Lagrangian. Ya memang di sini saya memang ini catatan pribadi ya. Saya merangkum dari berbagai textbook. Saya lupa, saya turunkan dari, sama saya merujuk dari buku spesifik yang mana ya. Kalau di Hobson sudah dicek belum? Kalau di Rider nggak ada. Kalau di, coba saya cek misalnya buku apa namanya, Sean Carroll ada nggak ya? Manifold curvature. Ya, ini mungkin karena terlalu umumnya ini, jadi ini sudah standar ya. Jadi saya juga lupa akhirnya menurunkan di buku mana. Mungkin Anda sebenarnya bisa cek sih, browsing aja Maxwell Lagrangian, itu bahkan banyak sekali lecture notes yang berkaitan tentang itu. Ada Pak di Sean Carroll. Ada ya, di bab berapa? Bab 2 ya? Di bab 1.10. 1, oke. Lagrangiannya? Iya. Oke. Ya. Tapi saya ingat saya tidak spesifik berkiblat ke Sean Carroll nurunin. Maksudnya itu saya dapat dari sejak kuliah dulu di S1 itu namanya kuliah penelitian fisika partikel. Justru dari kuliah semacam quantum field theory saya dapatkan. Karena dulu belum ada kuliah teori medan klasik. 1.10 ya. Ya, Anda bisa cek itu. Ya, itu classical field theory ya. Dari mulai Lagrangian, betul. Ya, ini Carroll ini punya pembahasan yang bagus untuk classical field theory ini ya. Medan skalar dibahas, medan Klein-Gordon. Ya, itu teman. Oke, ya, jelas sekali itu penurunannya di medan di Carroll ya. Itu contoh yang baik saya rasa. Ya, oke. Sebenarnya sudah terjawab pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pak? Ya. Mau masukin aja Pak. Ini yang apa? A-nya itu magnetic potential atau bukan ya Pak? AMU. Iya, AMU-nya. AMU itu yang saya katakan waktu itu, sebelumnya sudah pernah saya turunkan kan, AMU itu adalah potensial 4. Oh iya. Potensial 4. Mungkin kalau bisa saya di sini. AMU ya. Yang kita namakan for potential. Ya, ini merangkum potensial vektor dan potensial skalar ya. Isinya kan adalah A0-nya itu A0-nya adalah V per C. V di sini adalah potensial skalar ya, potensial listrik. Yeah. AI-nya adalah potensial vektor. Ya, ini juga kemarin saya berikan PR ya. Ini ada 2 PR, tolong dikerjakan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama ini Pak, Maxwell Lagrangian itu saya bisa ubah indeks
do mu-nya jadi kontravarian sama f mu-nya jadi kovarian bisa kan ya Pak? Do mu. Oh, maksud kamu adalah jadi F mu nu gini. Ya tapi yang mu-nya jadi kovarian jadi di bawah. Gimana? Kalau F mu nu begini berarti kan definisinya adalah do mu kontravarian a nu. Min do nu a mu. Bukan yang itu Pak. Yang mana? Yang apa? Yang do mu f f Oh, gini maksudnya. ya. Persamaan Maxwell ya. Ya. Oke, kenapa? Itu gini. bisa saya ubah mu-nya itu jadi di atas, mu-nya di bawah bisa kan ya Pak? Gimana new-nya di atas? Oh, jadi oke, maksudnya seperti ini maksudnya? Iya. Boleh aja nggak ada masalah. Jadi ini kan J new gitu kan. Nggak ada masalah. Cuman yang nanti maksudnya perlu dipaham ya konsisten aja. J new covariant itu kan isinya adalah apa? Relasinya dengan J new yang kontravarian ya kan. Dan do mu yang kontravarian ini kan berarti kan isinya kan adalah apa? Do per do x mu kovarian maksudnya ya. Ya jadi ini definisi do mu yang kontravarian. Jadi ikutin aja nih konsekuensi matematisnya gimana gitu. Nggak ada masalah sih. Anda bisa naik turun kan dengan tensor metrik. Terima kasih Pak. Ya. Lagi mau ditanyakan yang lainnya? Silahkan kita diskusikan kuliah asinkronus saya terakhir. Oke, kalau nggak ada yang tanya kita bisa mulai kuliah aja ya. Ya, jadi terakhir kita sudah menurunkan persamaan Maxwell atau kita sudah mengkonstruksi Lagrangian Maxwell yang kalau kita terapkan prinsip aksi minimum kita akan dapatkan sama Maxwell ya. Jadi kita sudah bekerja untuk dua medan ya, medan skalar dan medan vektor ya, atau medan Maxwell ya. Medan skalar ini ya mungkin padanannya yang fundamental di alam ini tidak kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Tapi yang lebih familiar kita temui adalah medan vektor, yaitu adalah medan elektromagnetik. Oke, sekarang apa yang mau saya omongin ya? Ya, Lagrange medan Maxwell ya, atau medan elektromagnetik ya, orang namakan itu sebagai medan Maxwell atau juga di literatur juga kadang ditulis sebagai medan vektor ya kan, karena dia medan pembawanya adalah vektor ya, dia bertransformasi seperti vektor. Ada juga dia menyebut sebagai medan gauge ya, medan gauge. Medan gauge itu apa? Kalau yang Anda perhatikan di pembahasan mengenai gauge freedom ya, saya pernah bahas di beberapa waktu lalu ya kan. Medan AMU ini dia punya kebebasan gauge ya. Kenapa? Karena AMU ini bisa kita transformasikan menjadi AMU aksen, di mana AMU aksen adalah AMU yang lama ditambah ini vektor, makanya saya tambahkan dengan vektor juga, tapi vektor bisa saya konstruksi dari gradien suatu skalar. Katakanlah suatu skalar skalar F lah ya, suatu medan skalar F gitu kan. Maka jangan F ya. Suatu medan skalar V gitu ya. Ini V di sini tidak berarti harus potensial skalar ya, tapi ini suatu fungsi atau medan skalar yang lain saja. Sembarang, medan skalar sembarang. Nah, transformasi ini tidak akan mengubah F mu nu-nya ya, karena F mu nu-nya ya F mu nu aksen ini kan definisinya adalah do mu a nu aksen gitu kan, min do nu a mu aksen.
Nah, kalau saya masukkan definisi A-mu dan A-nu yang aksen, maka saya jadi A-nu yang lama ditambah Do-nu ini, gitu ya, dikurang Do-nu, A-mu yang lama ditambah Do-mu ini. Ya, kita tahu bahwa ini bisa saya tulis sebagai Do-mu A-nu minus Do-nu A-mu, ditambah, ya ini kan berarti Do mu do nu v gitu kan dikurang do mu v. Ya. Karena sifat turunan itu komutatif, maka dua suku terakhir ini bisa mengcancel, ya kan? Sehingga at the end saya punya hasil yang sama, ya, ini do nu minus do mu ini adalah f mu nu. Jadi kita lihat bahwa bahwa medan elektromagnetik ini bahwa tensor Maxwell-nya itu adalah gauge invariant, ya, invarian terhadap transformasi gauge, ya, ini kita namakan sebagai transformasi gauge, ya. Transformasi yang menggeser satu nilai menjadi nilai lain. Jadi F mu ini invariant, ini gauge invariant istilahnya, ya, jadi orang nyebutnya gauge invariant. Jadi kalau Anda di literatur bertemu dengan istilah gauge invariant, yaitu pasti berkaitan dengan berhubungan dengan medan Maxwell, ya, atau medan Yang-Mills. Karena medan gauge itu kalau nggak Maxwell ya Yang-Mills, ya. Nanti Yang-Mills itu yang ada istilah abelian dan istilah non abelian. Apa itu nanti kita lihat. Tapi yang kita namakan medan Maxwell medan yang abelian, ya. Oke. Kalian di medan elektromagnetik 2 sudah sampai bab berapa? Baru bab 9, ya? Iya, Pak. Belum bab 10, ya. Potential and fields belum, ya? Belum. Oke. Ya. Ya, mungkin ini sekedar ini aja, pengantar aja, ya. Nanti Anda akan temui sendiri di bab 10. Bab 10 itu Pak Aziz, ya. Belum saya, ya. Saya bab 11-12, ya, kalau nggak salah. Nah, ada yang namanya gauge, ya, karena potensial itu punya gauge freedom, ya, dalam arti bahwa kita bisa menggeser potensialnya dan medannya tetap sama, tidak berubah, gitu kan. Maka ada beberapa gauge yang digunakan di medan elektromagnetik, ya. Nanti Anda akan temukan ada yang namanya Coulomb gauge, ya. Yang namanya Coulomb gauge. Ada yang namanya Coulomb gauge itu kalau nggak salah Coulomb gauge itu kondisinya seperti ini. Jadi ini sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda bisa merescale potensial, misalnya potensial A, gitu kan, asal kondisinya memenuhi kondisi Coulomb gauge ini, gitu. Nah, itu pembahasan lebih lanjutnya nanti silakan di medan 2, ya. Saya cuma pengantar aja. Ada lagi yang namanya Lorentz gauge. Lorentz gauge. Lorentz gauge ini dia lebih populer di pembahasan yang berkaitan dengan relativistik, ya, karena dia memang Lorentz covariant, ya. Lorentz gauge ini kalau ditulis itu seperti ini, ya, per C do V do T plus. Jadi yang 0 itu bukan div A doang, tapi seper C do V do T plus div A. Nah, kenapa dia populer di pembahasan yang relativistik? Misalnya nanti di fisika di teori medan kuantum, Anda akan temui lagi Lorentz gauge. Di fisika partikel Anda akan temui lagi Lorentz gauge. Kenapa?
Nah, karena ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih kompak ya. Anda bisa lihat bahwa ini bisa ditulis sebagai do mu A mu. Jadi Lorentz gauge itu bisa ditulis seperti ini. Oke. Ya ini sekedar ini ya pembahasan mengenai gauge pengantar mengenai gauge teori ya. Oke, saya akan lanjutkan. Kita sudah bisa mengkonstruksi atau mengkonstruksi persamaan Maxwell dalam bentuk yang kovarian, yang terlihat lebih kompak gitu ya. Dan kita juga sudah melangkah lebih jauh, bisa menurunkan persamaan Maxwell dalam bentuk kovarian tersebut dari Lagrangian. Ya, ini suatu Lagrangian. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke mengenai apa yang dinamakan sebagai ya teori gauge ya, gauge teori gitu ya. Gauge teori. Sebentar. Oke. Nah, kalau kemarin ketika kita membahas mengenai teorema Noether, ya, kita bisa melihat bahwa ada suatu kuantitas yang kekal yang berkaitan dengan transformasi atau invariansi terhadap suatu transformasi ya. Dan di sini kita akan membahas transformasi ya. Suatu transformasi yang bekerja pada medannya. Jadi kita tinjau kembali medan skalar ya. Tinjau kembali medan skalar kompleks ya. Ini bekerja pada medan skalar yang kompleks. Lagrangian medan skalar kompleks kemarin adalah do mu v star, do mu v gitu ya. Minus apa plus kemarin saya lupa. Plus ya, apa minus? M square. Ada ingat nggak kemarin minus apa plus yang di kuliah Plus, terakhir? Plus, oke. Nah, ini tolong dicek lagi ya, plus apa minus. Saya mungkin coba saya lihat textbook aja deh, biar nggak bingung. Tapi maksudnya nggak ada masalah sih, nggak terlalu berbeda ya. Itu cuma beda tanda aja. Kalau di buku Sean Carroll itu kan signature metricnya min plus 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 atau plus min 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 ya. Ini. Saya mau nyari yang signature-nya min plus 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 itu kan di rider ya. Rider itu min plus 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 ya. Kalau nggak salah. Ya, min plus plus plus. Oke. Oke, saya coba cari di mana ya yang bisa saya lihat textbook-nya. Plus, oke, plus. Ya, saya gunakan hal yang plus juga sama. Oke. Ya, saya sebenarnya menggunakan notasi rider ya. Kalau Anda lihat di bab 11 itu, rider 11.1, electrodynamics as an abelian gauge theory, itu Lagrangian pakai plus seperti yang tadi saya gunakan ya. Karena signature dari metrik adalah min plus plus plus. Oke. Nah, Lagrangian ini punya simetri tentunya. Maksudnya simetri itu gimana? Artinya kalau kita transformasikan sesuatu dari Lagrangian ini kan invarian. Tentunya simetrinya saya tidak bisa mengatakan ada berapa simetri yang dimiliki oleh Lagrangian ini. Kita harus cek satu persatu ya. Tapi salah satu simetri yang ingin saya bahas di sini adalah yang dinamakan sebagai simetri gauge ya. Atau sebelum saya masuk ke dalam gauge,
saya akan melakukan suatu transformasi ya. Saya akan mentransformasikan medan V ya maupun V star ya dengan satu transformasi yang orang namakan sebagai transformasi global ya. Jadi ini namanya global. Saya akan masuk ke dalam pembahasan global transformation. Transformasinya seperti apa? Transformasinya sebagai berikut. Saya akan mentransformasikan medan V menjadi medan V aksen, di mana medan V aksen ini adalah suatu operator transformasi, saya namakan U dulu, bekerja pada V yang lama. Oke. Nah, demikian pula dengan V-star-nya. V-star-nya ini berarti dia bertransformasi menjadi V-star aksen, di mana V-star aksen, ya karena V-star itu kan posisinya terbalik, jadi saya posisikan seperti ini, V-star yang lama, atau suatu operator transformasi bekerja pada V-star yang lama dari arah kanan. Gitu. Atau gini, saya tuliskannya seperti ini aja ya. Ini saya kerjakan operasi seperti ini, U, V lalu di-starkan gitu ya. Jadi dengan kata lain Anda bisa lihat bahwa ini, kalau ini suatu matriks Anda tahu operasinya ya, ini jadi seperti ini kan. U-dagger. Jadi U dan U-dagger ini adalah operator dan conjugate dari operator tersebut, operator transformasi dan conjugate-nya ya. Sampai sini bisa paham? Ada pertanyaan? Nah, saya akan menyebut operasi atau transformasi ini adalah yang dinamakan sebagai U1. Jadi ada U, ada angka 1, U1 gitu ya. U1. U1 Global Transformation. Kenapa dinamakan U1? U di sini atau U di sini dari kata unitary. Jadi ini unitary. Dan satunya ini artinya bahwa dia adalah matriks 1 kali 1 ya. One by one matrix. Mana yang matriks? Ya U-nya. U-nya maupun U-dagger. Dia matriks 1 kali 1. Atau kalau 1 kali 1 berarti bukan matriks, cuma angka saja ya. Unitary itu apa? Unitarity itu apa? Definisinya. Ada yang tahu? Dia apa? Dia kalau dikali sama kompleks konjugatnya jadi 1. Betul. Ini sifat yang Anda temui di sifat yang disyaratkan misalnya di mekanika kuantum ya. Unitarity. Bahwa fungsi gelombang itu meskipun kompleks tapi dia harus unitary. Kenapa? Sorry, fungsi gelombang ya. Bukan fungsi gelombang ya. Maksud saya adalah operator di mekanika kuantum ya, operator yang fisis di mekanika kuantum itu harus unitary ya. Unitary dan Hermitian. Hermitian itu artinya dagger sama dengan wait. Unitary itu tidak harus yang Hermitian ya. Saya agak lupa Hermitian itu kan ya coba saya review konsepnya lagi. Kalau Hermitian itu kan misalnya saya punya operator U gitu ya. Operator U ini dinamakan Hermitian dalam mekanika kuantum kalau U sama dengan U-dagger ya. Ya kan? Ini Hermitian. U-dagger itu apa? U-dagger itu adalah U yang di U conjugate ya, lalu di transpose atau sebaliknya U transpose lalu dikonjugatkan. Jadi kalau U ini suatu matriks katakanlah ya, misalnya U ini adalah U katakanlah suatu matriks 2 by 2, 2 kali 2 misalnya. A, B, C, D. Di mana A, B, C, D ini suatu bilangan kompleks ya masing-masingnya ya. A, B, C, D ini anggota bilangan kompleks. Maka U-dagger ini berarti Anda transposkan U, ya. Transposnya berarti gimana? Transposnya berarti
Di sini AC, BD gitu kan. Dan Anda conjugate-kan. Seperti ini. Nah, ini adalah kalau matriks U seperti ini, maka matriks Udegger itu seperti ini ya. Itu maksudnya Udegger ya. Nah, ini sifat Hermitian ya. Jadi ini sebenarnya Hermitian, jadi Hermitian sama unitary beda. Jadi saya koreksi tadi statement saya awal. Nah, apa yang dinamakan sebagai unitary? Unitary itu kalau Anda punya matriks atau operator U, maka Udegger bekerja pada U ini harus sama dengan 1 atau matriks 1 kali 1, matriks identitas gitu ya. Ini definisi dari unitary. Oke. Ini definisi dari unitary. Nah, unitary ini Anda mungkin pertama kali temukan di mekanika kuantum. Seperti apa? Sifat unitarity ini dibutuhkan untuk mempreserve yang namanya probabilitas, untuk menjaga kekekalan probabilitas. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau Anda punya fungsi gelombang ya, fungsi gelombang, maka operasi besi star dikalikan besi ini kan yang dinamakan sebagai kerapatan probabilitas ya. Kenapa kerapatan probabilitas? Karena integral dari ini terhadap seluruh ruang kalau 3 dimensi ya berarti 3x ya. Jadi integral kerapatan probabilitas persatuan volume. Nah, besi ini juga karena dia bukan sesuatu yang fisis ya, sehingga dia juga bisa punya kebebasan untuk ditransformasikan. Transformasinya menjadi U besi gitu, maka besi star itu bertransformasi menjadi besi star dikalikan U Dagger. Nah, meskipun besi itu boleh bertransformasi, tapi probabilitasnya itu tidak boleh berubah terhadap transformasi. Karena kan transformasi ini kan tidak fisis ya. Yang fisis itu probabilitas yang bisa diukur. Maka operator transformasinya ini juga harus punya sifat yang menjamin kekekalan probabilitas dalam arti kalau Anda integralkan besi aksen, ini probabilitas harus tetap 1 ya. Nah, maka besi aksen square conjugate ini kan adalah besi star aksen dikalikan besi ya kan. Ini adalah besi star dikalikan U Dagger mengalikan U C. Oke. Nah, karena kerapatan probabilitas itu atau integralnya harus sama, maka ini juga sama dengan seperti ini ya. Oke. Nah, artinya apa? Ini harus sama dengan seperti ini, harus sama dengan ini. Ya kan? Maka Anda lihat di sini untuk menjamin ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, maka kita harus punya sifat unitarity. Maka ini harus unitary. Dari situ sifat unitary muncul ya. Jadi U dan U Dagger ini harus sifatnya unitary. Bahwa itu kalau bekerja harus sama dengan 1. Nah, sifat unitary pada operator transformasi pada fungsi gelombang ini yang menjamin probabilitas di mekanika kuantum itu conserve atau kekal atau tidak berubah terhadap transformasi ya. Nah, ini konsep unitary ini yang kita bawa di medan, meskipun medannya klasik, tapi kita terapkan bahwa transformasi medan skalar ini juga harus menjamin unitarity. Menjamin unitarity artinya operator U-nya itu harus memenuhi sifat atau properti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya yang tadi. Silakan. Yang kompleks konjugat psi itu yang aksen ya, itu di aksen dulu baru di konjugat atau konjugat dulu baru di aksen? Sama aja, itu kan maksudnya adalah yang ini kan sebenarnya adalah
Oh ini harusnya psi juga. Jadi psi aksen conjugate, psi aksen square conjugate ini maksudnya adalah psi ya ini oke. Mungkin ini lebih dipahami kalau saya tulis dalam bentuk star baru aksen gitu ya. Ini harus seperti ini gitu ya. Jadi aksen di sini dalam arti bahwa dia adalah bentuk setelah transformasi dari psi maupun psi star gitu ya. Jadi saya terbiasa menulisnya star dulu baru aksen gitu. Terus itu kenapa di sebelahnya tulisannya saya star dulu terus Yang mana? U dagger. Kalau terbalik itu beda kan, Mbak? Yang ini? Iya, saya star U dagger. Iya, kenapa? Kenapa urutan seperti ini? Ya, ini kan sebenarnya hasil dari ya sebenarnya sama aja. Maksudnya gini, kamu punya psinya seperti ini gitu kan. Maka conjugate ini kan adalah U. Jadi kita kalau kita definisikan psi aksen ini adalah U bekerja pada psi, maka conjugate dari dia itu kita definisikan sebagai psi conjugate dikerjakan U dagger dari kanan. Nah ini kenapa sifat ini yang menjamin adanya unitarity ya. Ya ini seperti yang saya katakan tadi, ya sebenarnya bebas ya Anda bisa menulisnya psi star aksen atau psi aksen star ya kan, karena ini kan didapat dari v aksen lalu distarkan gitu ya. Tapi kita definisikan seperti itu sama. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga atas notisnya. Oke, saya bisa lanjutkan. Nah, jadi itu sifat unitarity dan itu yang kita terapkan untuk transformasi medan ya. Dan sekarang kita mengambil jenis transformasinya adalah matriks 1x1. Jadi dalam apa yang dinamakan sebagai teori grup, Anda kan lihat bahwa operator U ini itu membentuk suatu grup ya. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa bahas tentang definisi grup ya. Apa saja itu grup gitu. Apa definisi grup gitu ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai U1 group ya. Grup U1 global. Nah, kenapa global? Oke. Pertama, U ini haruslah matriks 1x1, dengan kata lain dia bukan matriks gitu ya. Dia adalah suatu angka atau suatu nilai saja gitu ya. Kalau matriks kan dia punya komponen-komponen ya. Kalau ini kan bukan komponen. Dia adalah nilai tunggal saja gitu ya. Jadi U ini tidak berbentuk matriks dan sifatnya global. Global ini artinya U ini bukan fungsi ruang waktu. Ya. Jadi U ini bukan fungsi, dia hanya konstanta. Global itu artinya seperti itu. Nah, kita bisa mengkonstruksi U ini berdasarkan sifat-sifat tadi gitu ya. U ini maka saya bisa mengambil bisa mengambil bentuknya untuk kasus U1 itu adalah eksponensial E pangkat I alfa minus, Alfanya ini konstanta, ya kan? Karena U-nya tidak boleh fungsi ruang waktu, jadi alfa di sini saya ambil konstan. Nah, Anda bisa lihat dengan mudah bahwa ini menjamin unitarity, ya kan? Karena kalau U-nya seperti ini, maka U dagger-nya adalah ya kompleks konjugate dari ini, ya maka itu adalah E pangkat IA saja, I alfa maksudnya. Dengan demikian maka U dagger U ini kan jadi satu saja ya. Satu dalam arti angka gitu ya. Nanti kalau U-nya matriks, maka satu di sini dalam arti bahwa dia adalah matriks 1x1, matriks identitas. 1001 kalau 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi berarti 100, 010, 010, 001 ya. Jadi matriks identitas berapapun dimensinya. Nah, ini menjamin bentuk ini menjamin unitarity ya kan. Dan juga alfanya ini bukan matriks, bukan fungsi. Nah, itu menjamin global dan U1-nya one by one matriksnya. Oke, berarti sekarang
kita punya transformasi V aksen itu adalah E pangkat minus I alfa dikalikan V yang lama, ya. V star aksen itu adalah V star dikalikan E pangkat plus I alfa, ya kan? Nah, Anda bisa lihat dengan mudah bahwa Lagrangian medan skalar kita ini invarian terhadap transformasi tersebut, ya. Dari mana? Ya, oke, kita lihat saja. Sekarang Lagrangiannya kita harapkan bertransformasi menjadi L aksen, ya. L aksen ini adalah do mu V star aksen, ya. Do mu V aksen, ya. Min M kuadrat V star aksen V aksen. Oke, paling mudah lihat suku potensialnya, ya. Suku potensialnya ini kan adalah V star aksen kan nanti V star mengalihkan E pangkat I alfa gitu, ya. Lalu V aksennya adalah E pangkat minus I alfa mengalihkan V, ya kan? Ya, ini kan 1. Jadi ini sama dengan V star V, ya jelas invarian di situ, ya. Bagaimana dengan suku yang kinetiknya? Ya, kinetiknya juga dengan mudah Anda lihat karena alfanya ini konstanta, ya jadi tidak ada yang turunkan, ya. Jadi di sini do mu pada E minus I alfa, pada plus, ya, E plus I alfa. I alfa V star gitu kan, dikalikan do mu balik nulisnya, sorry. Ini ya, do mu V star E pangkat I alfa. Lalu do mu E pangkat minus I alfa V, gitu kan. Nah, tapi kan baik E pangkat I alfa maupun E pangkat minus I alfa ini kan konstanta, ya. Jadi ini kan langsung diterobos aja, ya. Derivatifnya, ya, turunannya, ya kan. Di derivatifnya ini langsung aja Anda bisa tuliskan seperti ini, do mu hanya bekerja pada V star, saya bisa keluarkan E pangkat I alfa, ya kan. Demikian pula ini, saya bisa keluarkan E pangkat minus I alfa karena do mu hanya bekerja pada V, gitu. Sehingga ya ini 1, maka saya punya bentuk yang sama seperti hasil sebelum transformasi, gitu, ya. Jadi di sini Anda lihat bahwa Lagrangiannya ini sama dengan Lagrangian sebelum transformasi. Dengan kata lain, Lagrangiannya adalah invarian, ya. Sistemnya invarian terhadap transformasi U1 global. Transformasi U1 global ini. Nah, di sini ada pertanyaan? Nah, kalau dia invarian berarti kan menurut teorema Noether ada satu arus, ya, atau ada satu muatan yang kekal, ya, yang berkaitan dengan invariansi ini. Apa muatan atau arus yang berkaitan tersebut? Ya, kita cari aja. Kita cari kan definisinya itu kan definisi Noether current-nya, ya. Jadi definisi arus Noether-nya kan adalah J mu-nya itu adalah do L do mu gitu, ya, V. Ini I saya namakan I karena medannya bisa lebih dari 1 derajat kebebasan, ya. Dan artinya di sini ada sumasi terhadap I, karena di sini I-nya ini kan adalah kontravarian, di sini I-nya kovarian. Jadi sebenarnya ada sumasi terhadap I di sini, ya, secara eksplisit. Terhadap I. Dari 1 sampai N. Ya, N ini berapa jumlah medan yang
Lagrangian tersebut ya, berarti berapa jumlah degrees of freedom dari sistem tersebut ya. Nah, di sini kita cuma punya 2 derajat kebebasan ya, medan V dan V star. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang kompleksnya, atau dari sudut pandang realnya juga ada 2, yaitu V1 dan V2 ya kan. Karena V dan V star itu dikonstruksi dari V1 dan V2. Nah, apa medan yang berkaitan apa arus current, arus yang berkaitan dengan ini gitu kan. Ya, arus yang berkaitannya adalah ya di sini Anda lihat bahwa delta VI ini kan sebenarnya delta V itu kan maksudnya gini, V itu kan bertransformasi menjadi V star ya kan. Nah, kita bisa memandang dari sudut pandang infinitesimal ya, secara infinitesimal bisa menjadi sama delta V gitu ya. Demikian pula untuk yang yang conjugate-nya. Ini adalah V yang lama ditambah delta V star. Ya, ini adalah variasi dari, dalam hal ini variasi transformasi dari medan yang lama ya. Ini infinitesimal ya. Ini kita namakan sebagai infinitesimal transformation. Infinitesimal transformation. Nah, kita akan meninjau infinitesimal transformation aja untuk memudahkan. Tapi memang ada teorema dalam teori grup bahwa kalau infinitesimal sudah kita konstruksi, maka kita bisa generalize itu untuk yang finite-nya dan hasilnya sama. Jadi hasil infinitesimal ini dijamin untuk eksak. Oke, sekarang apa itu delta V dan delta V star-nya? Kalau V aksennya adalah E pangkat minus I alpha V dan V star aksennya adalah V star dikalikan E pangkat I alpha. Secara infinitesimal saya bisa ekspansi mereka ini menjadi 1 min I alpha plus bla 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 gitu ya. Kalikan V. Maka ini juga sama. Ini adalah ini V star kalikan 1 plus I alpha plus bla 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 ya. Sehingga secara infinitesimal saya bisa tulis ini sebagai V ditambah ya, kurang V dikurang I alpha V ya, dan ini juga menjadi V star ditambah I alpha V star ya. Tadi saya ada yang kurang menjelaskan bahwa alpha ini real ya. Ya harusnya real, kalau enggak maka ini eksponensialnya jadi real. Oke, berarti di sini saya bisa mengidentifikasi, bisa mengekstrak bahwa yang dinamakan sebagai delta V, ya ini adalah delta V-nya ya. Ini delta V-nya. Delta V, dan ini adalah delta V star-nya. Ya kan? Delta V dan delta V star. Saya mention ada pertanyaan? Oke, ya kita masukkan aja ke dalam arus tadi, definisi arus ya. Maka J mu itu berarti, nah ini kan sekarang berjalan ya. Ini berjalan dalam arti bahwa sekarang secara untuk kasus kita, ini saya punya 2 suku, yaitu do mu V, delta V, dan do mu V star, delta, karena I-nya berjalan ya, untuk V dan V star. Kalau Anda punya lebih dari 2 medan, ya Anda masukkan lagi semuanya gitu ya. Nanti bisa juga ada Lagrangian yang ada medan skalar dan medan gauge atau medan Maxwell terkoppel. Jadi dalam satu Lagrangian ada 2 medan ya. Atau ada 3 medan, dalam arti bahwa
ada medan scalar V, ada conjugate V star, dan ada medan gauge, ada medan Maxwell A mu gitu. Noter sekarangnya akan mengikuti jumlah degrees of freedom dari medan yang dari sistem yang bersangkutan. Oke, untuk sistem ini maka saya punya do L, do V, do L, do V kayak gitu ya. Saya tulis biar nggak bingung. Tadi kan Lagrangian seperti nggak pakai do setengah ya. Do mu V star, do mu V min M kuadrat V star V. Ya. Maka J mu yang berkaitan dengan Lagrangian ini adalah do L, do tadi sudah saya tulis, buat apa saya tulis lagi? Do L, do mu V. Berarti turunan Lagrangian terhadap do mu V. Ya. Kalau Anda turunkan dia terhadap do mu V, maka saya dapatkan keluarnya adalah do mu V star, ya kan? Berarti saya punya do mu V star di sini kan. Ini dikalikan dengan delta V. Delta V-nya adalah ini ya. Ya kan? Dikalikan dengan delta V, bahkan ini mengalikan minus I alpha V. Ya. Ditambah, nah sekarang yang kedua adalah turunan Lagrangian terhadap do mu V star. Kalau turunkan terhadap do mu V star, maka di sini saya punya do mu V. Ya kan? Dikalikan delta V star. Delta V star adalah ini. I alpha V star. Oke. Jadi dari sini saya bisa mengkonstruksi arus noethernya. Arus noethernya adalah sebagai berikut. Ini I-nya sama-sama mengandung I, bisa saya keluarkan I alpha gitu ya. I alpha bisa saya keluarkan. Ini adalah ambil yang positif dulu di depan. Jadi ini adalah do mu V mengalikan V star ya, dikurang do mu V star mengalikan V ya. Atau kalau saya ingin menulisnya dalam perjanjian yang saya sepakati di awal bahwa yang star itu selalu ditaruh di depan ya, berarti saya tulisnya seperti ini ya. Berarti ini adalah V star mengalikan do mu V dikurang do mu V star mengalikan V. Sama aja ya. Cuman ini jadi saya selalu menaruh yang V star itu di depan, yang V. Oke, inilah Noether's current-nya. Inilah arus Noethernya yang berkaitan dengan Lagrangian ini. Kenapa Lagrangian ini punya Noether's current? Karena dia invarian terhadap transformasi U1 global. Jadi Lagrangian ini dia invarian with respect to global gitu ya, global U1 transformation. Konsekuensi dari invariansi ini adalah bahwa ada arus yang kekal. Tahu dari mana arusnya kekal? Ya kita buktikan saja ya. Kita buktikan saja bahwa sekarang J mu ini harus memenuhi do mu J mu sama dengan 0 ya. Sekarang kalau saya kerjakan do mu terhadap J mu ini, apa yang saya dapatkan? I alpha kan konstanta, saya bisa keluarkan dari do mu, maka ini do mu akan bekerja pada V aksen dan pada ini gitu ya. Jadi ini pertama saya tulis dulu secara umum ini, do ini gitu ya. Ya ini V star, do mu V dikurang do mu gitu ya, do mu V star ya pada V. Oke, ini kalau diturunkan secara eksplisit adalah saya punya do mu V star gitu ya, mengalihkan do mu V ya kan, ditambah V star, saya punya do mu V. Oke. Ini dari suku yang pertama. Suku yang kedua, saya punya
Ya sama di sini ya, do mu V star mengalihkan V gitu ya, dikurang do mu V star mengalihkan do mu V. Oke. Oke, kelihatan jelas ya. Oke, tampaknya ada yang bisa di-cancel nggak? Ada yang bisa di-cancel? Ada. Yang pertama adalah ini, do mu V star, do mu V. Ini kan sama ya, do mu V star, do mu V ya, maka ini cancel ya. Yang 1 dan 4 bisa di-cancel. Ya, tinggal yang 2 dan 3. Nah, kalau kita mau do mu J mu 0, maka 2 dan 3 ini harus juga meng-cancel. Gimana caranya? Bisa kelihatan nggak meng-cancelnya? Salahnya ini adalah do mu terhadap V. Ini adalah do mu terhadap V aksen, V star ya. Jadi ini tidak sama, dan ini juga V star, ini V. Gimana caranya? Oke, caranya adalah sebagai berikut. Lagrangian tersebut itu punya persamaan gerak, ya kan? Persamaan gerak yang diturunkan dari Lagrangian ini adalah, kalau Anda ingat kemarin, Lambertian plus ya. Dan ini plus apa min ya? Saya lupa. Plus ya, ini ya. Halo? Plus ya? Iya, Pak. Plus, oke. Tadi saya lupa tulis. Tapi nggak berpengaruh terhadap penurunan saya. Ini juga plus ya. Tidak berpengaruh terhadap penurunan saya sejauh ini, ya kan? Lagrangian tetap invarian. Nah, ini kalau plus, maka saya punya persamaannya adalah ini dikurang M kuadrat bekerja pada V sama dengan 0, dan, ya kan, ada 2 ya. Ini min M kuadrat bekerja pada V star sama dengan 0. Nah, saya bisa mengeksploitir 2 persamaan Euler-Lagrange ini, 2 persamaan Klein-Gordon ini. Ya, Anda lihat bahwa ini kan sebenarnya adalah Lambertian bekerja pada V ya. Ini Lambertian bekerja pada V star, ya kan? Jadi dengan dari persamaan Euler-Lagrange, Lambertian V ini sama dengan M kuadrat V, ya kan? Dan Lambertian V star ini sama dengan M kuadrat V star. Ya, dari persamaan yang tadi dua tadi saya tulis, kan? Maka sekarang saya punya ini I dikali alfa, yang tersisa tinggal V star M kuadrat V dikurang M kuadrat V star V. Ya, karena M kuadrat adalah konstanta, maka ini dan ini sama ya. Jadi kita lihat bahwa ini tercancel dan kita dapatkan sama dengan 0. Dan maka terbukti bahwa J mu ini conserved ya. Karena dia memenuhi ini. Anda lihat bahwa sifat konservasi dari arus Noether itu adalah it is conserved by the equation of motion. Maksudnya gimana? Anda lihat bahwa cancellation ini terjadi karena saya menggunakan persamaan Euler-Lagrange, ya kan? Saya menggunakan persamaan Euler-Lagrange untuk mengcancel suku kedua dan suku ketiga ini. Tanpa persamaan Euler-Lagrange saya tidak bisa mengcancelnya. Nah, jadi sifat properti yang intrinsik dari arus Noether atau dari arus Noether adalah bahwa dia conserved by means of equation of motion, by means of Euler-Lagrange equation ya. Jadi dia conserve karena dengan persamaan geraknya. Oke. Nah, ini mungkin saya angkat berkaitan dengan tadi pertanyaan di awal yang tentang theta tadi ya. Theta itu yang kita namakan, dia punya arus yang namanya arus topologi, topological charge. Topological charge itu berbeda dengan Noether's charge. Kenapa? Karena dia conserve independent of the equation of motion. Jadi topological charge itu konservasinya itu adalah identitas. Dia tidak diturunkan dari persamaan gerak. Jadi apapun persamaan geraknya, dia conserve. Nah, itu membedakan antara topological charge dengan Noether's charge. Ya. Oke, saya ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke, jadi sekarang ini satu sifat konservasi, ada sifat simetri dari Lagrangian, bahwa dia simetri. Kita katakan bahwa dia punya U1 global
simetri. Ya. Punya simetri U1 global. Jadi Lagrangian medan skalar kompleks ini punya simetri U1. Oke. Nah, sebentar. Ya, kita juga bisa bertanya, bagaimana kalau sekarang kita tidak kita relax tadi syarat bahwa dia harus konstan. Ya. What if alpha is not constant, gitu ya? Gimana kalau alfanya tidak konstan? Nah, ini yang menjadi istilahnya berubah dari global menjadi local. Jadi sekarang bagaimana kalau kita meninjau local transformation, ya? Local U1 transformation. Jadi U-nya di sini adalah fungsi ruang waktu. Di mana fungsi ruang waktu bergantung ada pada alfanya. Oke, jadi alfanya bukan lagi konstanta, tapi dia adalah fungsi space-time. Maka U dagger-nya ya, ini menjadi E pangkat I alfa. Gini ya. Nah, apakah Lagrangian yang sama, apakah invarian terhadap local U1 transformation? Kira-kira gimana? Jawaban kalian apa? Ini Lagrangian yang sama ya tadi ya. Ini kira-kira invarian atau tidak terhadap transformasi yang lokal? Nah, apa? Sorry, tadi apa jawaban? Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja Lagrangian hasil transformasinya itu kan seperti ini ya. Do mu V star aksen do mu aksen plus M kuadrat. Kok star lagi. Ini di aksen gitu ya. Nah, ya paling mudah melihat suku potensialnya ya. Potensialnya ini kan, kalau Anda lihat ini tidak ada perubahan terhadap kasus yang lama ya. Kenapa tidak ada perubahan? Karena ini kan hanyalah seperti ini. I alpha, E minus I alpha, V, ya kan? Ini kan tetap satu ya. Jadi ini sama. Jadi suku potensialnya adalah invarian. Ya. Tapi bagaimana dengan suku kinetiknya? Bagaimana dengan suku kinetiknya? Nah, mudah-mudahan bisa menjawab tidak lagi invarian ya. Kenapa? Ya karena ada turunan terhadap ruang waktu di sini ya. Ada do mu. Ya kan? Do mu, maka kalau Anda punya do mu terhadap V star aksen lah misalnya, ini kan berarti do mu dari V star yang lama mengalihkan E pangkat I alfa, di mana alfa ini fungsi dari ruang waktu gitu kan. Ya, berarti di sini saya punya saya tulis bawah aja deh. Berarti di sini saya punya do mu V star ya kan mengalihkan EI alfa ya, ditambah ya turunan dari EI alfa ini ya kan. EI alfa ini kalau diturunkan terhadap do mu terhadap X mu berarti saya punya I gitu ya. Do mu alfa ya kan dikalikan V star E pangkat I alfa. Sama, yang ininya gimana? Yang apa? V aksennya. V aksennya sama ya. Ini berarti kan saya punya do mu dari
E pangkat minus I alfa V. Ini kan berarti saya punya min I do mu alfa gitu ya. Kerja mengalihkan V dan E pangkat minus I alfa ditambah E pangkat minus I alfa do mu V, ya kan? Jadi kalau Anda lihat ini seperti E pangkat, mungkin bisa saya tulis di belakangnya aja gitu ya. Ini bisa saya tulis seperti ini. Do mu V star ditambah I, saya taruh V star di depan, V star do mu alfa gitu ya. Ini mengalihkan E pangkat I alfa. Oke. Nah, sebaliknya yang tidak star ini bisa saya tulis sebagai E pangkat minus I alfa mengalihkan do mu V gitu ya, min I V do mu alfa. Jadi jelas pada suku kinetiknya kalau Anda kalikan, ini saya meninjau suku kinetiknya aja ya. Ini kan jadi, ya ini jadi E pangkat I alfa dan E pangkat minus I alfa cancel ya. Tapi isinya tidak lagi identik dengan sebelum transformasi, ya kan? Ada suku tambahan. Oke, ya Anda lihat. Ini kalikan ini itu adalah do mu V star, do mu V ya, betul. Ini persis sama seperti sebelum transformasi. Tapi ada suku-suku tambahan ya kan? Ada ini mengalihkan itu, ada ini mengalihkan itu, ada ini itu mengalihkan itu gitu ya. Jadi ini tidak lagi invarian ya. Jadi sekarang Lagrangian hasil transformasi ini adalah Lagrangian sebelum transformasi ditambah suku-suku yang muncul akibat kebergantungan alfa terhadap ruang waktu. Jadi dan ini tidak sama dengan L. Jadi sekarang Anda lihat bahwa Lagrangiannya tidak invarian. Lagrangiannya tidak invarian. Sampai sini ada pertanyaan. Saya sebelum saya lanjutkan biar tidak bertambah bingung. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Halo, halo. Pak, Masih pada ini- di sini? Ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Maksud fisiknya dari kayak alfanya bergantung sama ruang waktu itu apa ya? Oke, it's a good question. Jadi gini, kalau misalnya Anda melakukan transformasi, misalnya Medan ini kan kuantitas yang memenuhi ruang, ya kan? Dia punya infinite degrees of freedom. Dia bergantung pada ruang dan bergantung pada waktu. Gampangnya gini, Anda ambil kasus listrik deh ya, biar ada ilustrasinya. Misalnya Anda tinggal suatu medan listrik yang memenuhi suatu ruang kelas katakanlah. Jadi dalam ruang kelas itu medan listrik di setiap titik itu sangat mungkin nilainya berbeda, ya kan? Berbeda-beda. Mungkin titik yang dekat dengan sumber muatan medannya lebih besar dibanding titik yang lebih jauh dibanding sumber muatan, gitu ya. Saya ambil contoh di sini. Kan kita nggak punya bayangan untuk fisika yang sehari-hari yang klasiknya ya. Jadi saya ambil di sini medan listrik aja untuk memudahkan. Tapi ini ilustrasinya berlaku general. Nah, sekarang ketika Anda transformasikan medan listrik tersebut, maka setiap titik di ruang tersebut akan berubah sesuai dengan faktor pengendalinya, dengan operator transformasinya ya. Jadi setiap titik di ruang tersebut akan punya nilai medan yang berubah dan perubahannya secara
apa istilahnya ya? Secara kalau global itu artinya perubahannya itu homogen. Di setiap ruang titik perubahannya terjadi serentak dan perubahannya pengalinya sama gitu. Itu artinya itu artifisius dari transformasi global. Nah, sekarang kalau saya bawa kasus ini ke kosmologi, misalnya ruang di sini berarti bukan sekedar ruang kelas, tapi the whole space gitu ya, the whole universe gitu ya. Anda bayangkan misalnya universe ini di ruang vakum di universe ini diisi oleh medan skalar. Oke, ketika saya tinjau saya tinjau transformasi global, berarti saya syaratkan mereka berubah secara simultan. Perubahannya terjadi secara simultan. Ya, karena konstan ya. Jadi perubahan di setiap titik harus terjadi secara simultan. Bahkan di titik-titik yang apa istilahnya itu berada di luar jangkauan kausalitas. Artinya gini, kausalitas kan berarti kan dua titik yang berbeda itu dengan adanya teori relativitas itu kan kita tidak ada informasi yang bisa bergerak merambat lebih cepat dari cahaya ya kan. Jadi dua titik yang berbeda agar informasi bisa merambat dari satu ke yang lainnya, maka informasi tersebut butuh waktu untuk merambat. Ya kan? Nah, kalau kita syaratkan transformasinya global, itu seolah seperti bahwa kita syaratkan adanya simultaneous propagation di through whole space ya. Nah, ini kan sebenarnya kan tidak kompatibel dengan global. Dengan postulat relativitas. Ya. Itulah kenapa fisikawan mereka lebih tertarik untuk meninjau kasus transformasi yang lokal ya. Transformasi yang lokal kenapa? Karena transformasi lokal ini lebih kompatibel dengan prinsip relativitas bahwa perubahan medan haruslah tidak melanggar kecepatan cahaya, bahwa ada finite interaction antara dua titik dalam ruang. Jadi di sini kita syaratkan bahwa perubahannya itu bergantung pada fungsi dari ruang waktu gitu. Jadi tidak simultan. Itu mungkin salah satu tafsiran yang bisa saya berikan ya. Bahwa perubahannya itu bergantung pada space time-nya. jadi perubahannya itu tidak sama di seluruh ruang. Itu arti fisisnya seperti itu salah satunya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya mau nanya lagi, Pak. Silakan. Kalau ada nggak sih, Pak, transformasi gitu yang lokal tapi Lagrangiannya tetap invarian gitu, Pak? Justru itu yang akan kita bahas sekarang. Kita akan jadi sekarang para fisikawan itu tertarik bagaimana kita bisa punya local transformation tapi Lagrangian sistemnya tetap invarian. Itu yang lebih menarik ya kan, bahwa dan memang harusnya fisisnya seperti itu gitu, bahwa physical system itu haruslah invarian terhadap local transformation gitu ya. Itu yang memang akan kita bahas. Atau dengan kata lain sekarang bagaimana cara membuat Lagrangian kita ini invarian terhadap U1 lokal U1 gitu. Itu pertanyaannya. Tapi sebelum saya masuk ke situ, sampai sini ada lagi nggak yang mau bertanya yang tentang apa yang what we have achieved so far? Ada yang bingung nggak dengan penurunannya? Nggak ada ya? Oke. Ya, anyway, jadi Anda juga bisa baca penurunan ini ya di buku-buku quantum field theory ya. Biasanya di quantum field theory itu dibahas tentang gauge transformation, local transformation ini karena titik tolak classical field sama quantum field akan sama sejauh ini ya. Jadi misalnya di buku Ryder quantum field theory itu di bab 3 kalau nggak salah itu dibahas panjang lebar tentang transformasi seperti yang saya bahas di sini.
Nah, ya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat L ini, Lagrangian ini invarian terhadap transformasi lokal, gitu ya. That's the big question. Kalau Anda perhatikan sebenarnya, ya, kalau Anda perhatikan, kenapa Lagrangian ini tidak lagi invarian, bisa tidak invarian, ya kan? Lagrangian ini tidak invarian. Kenapa? Karena suku kinetiknya, ya, suku kinetiknya ini do mu v atau do mu v star, do mu v saya ambil salah satu aja gitu ya. Ya. Ini suku kinetiknya dia bertransformasi tidak secara, dalam istilah orang fisika teori adalah tidak secara kovarian. They don't transform covariantly. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, do mu v itu kan kita syaratkan kalau dia pendanya bertransformasi, maka do mu v aksen itu menjadi do mu v aksen, dan do mu v aksen itu kan harusnya adalah eksponensial pangkat min I alfa do mu v, gitu ya. Seandainya ini berlaku, ya, maka jelas Lagrangiannya akan invarian, ya. Nah, transformasi seperti ini yang kita namakan sebagai bertransformasi secara kovarian, covariantly covariant transformation atau covariantly transform. Nah, masalahnya adalah do mu v itu tidak bertransformasi seperti ini, jelas, ya kan? Karena tidak bertransformasi seperti ini, maka Lagrangiannya tidak invarian. Bertitik tolak dari situ, bertitik tolak dari situ. Sekarang, bagaimana untuk how to cure this invariance? Bagaimana untuk memperbaiki invariansi ini atau membuat Lagrangian jadi invarian? Ya kita mencari, istilahnya adalah kita mencari derivatif, ya, derivatif baru yang bertransformasi secara kovarian. Jadi gitu. Jadi sekarang we construct gitu ya, do mu ini kita ganti menjadi d mu. D mu inilah adalah derivatif yang baru. Derivatif yang baru kita syaratkan dia bertransformasi secara kovarian. Artinya apa? D mu ini kalau bekerja pada V, ya. Lalu ketika dia bertransformasi, ya. Ketika dia bertransformasi, maka d mu v aksen itu hanyalah bisa, atau ini bisa ditulis sebagai eksponensial minus I alfa dari d mu v yang lama, ya kan? Atau kalau misalnya saya punyanya yang v star gitu ya. Ya, ini bisa ditulis sebagai d mu v star ya, mengalihkan E pangkat I alfa. Kalau ini terjadi maka beres gitu ya. Jadi sekarang kita syaratkan Lagrangiannya itu termodifikasi. Termodifikasi menjadi seperti ini. Jadi apa? Plus ya. Plus M kuadrat V star V. Nah, kalau termodifikasi seperti ini, maka selesai, L-nya akan invarian. Kenapa? Karena kita syarat d mu v itu bertransformasi secara kovarian, seperti ini ya. Sehingga kan ketika L aksen adalah d mu v star aksen, d mu v aksen gitu ya, plus M kuadrat V star aksen, M kuadrat ya, V star aksen dan V aksen. Ya, maka Anda lihat bahwa ini akan langsung sama dengan ya ini yang lama. Kalikan E pangkat I alfa, kali E pangkat minus I alfa, kali ini yang lama gitu ya. Ya kan, yang suku potensialnya sudah pasti invarian. Jadi nggak ada problem di situ. Jelas ini invarian gitu kan. Jadi kalau kita syaratkan seperti ini, maka L-nya akan invarian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bentuk dari d mu ini sehingga dia bisa bertransformasi secara kovarian seperti itu, gitu ya. Apa isi dari d mu sehingga sedemikian rupa ketika saya kerjakan pada V dan V star dia bisa
ditulis dalam bentuk seperti ini? Itu kan pertanyaannya kan? Nah, pertanyaannya itu jawabannya adalah sebagai saya asumsikan saja, dmu ini kan suatu turunan ya, derivatif ya, maka isinya juga haruslah mengandung suatu turunan. Jadi domu ditambah sesuatu gitu kan, tambah suku-suku tambahan yang membuat kita bisa menulisnya seperti ini gitu. Jadi triknya seperti itu ya. Nah, suku tambahannya ini apa? Karena dia adalah vektor kovarian ya, maka suku di sini juga harus vektor kovarian. Saya namakan ini suku tambahannya suatu vektor yang saya belum tahu namanya gitu ya. Saya namakannya x mu ya. Lalu ya karena x mu ini saya belum tahu, maka dimensinya juga belum tentu sama dengan do mu, maka saya tambahkan saja ada suatu konstanta q gitu ya. Dan karena medannya ini kompleks ya, maka saya syaratkan do mu-nya ini juga secara umum kompleks. Jadi bentuknya seperti ini ansatz dari d mu seperti ini. Oke. Ansatz dari d mu ini seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ya Anda bisa melakukan brute force ya. Anda bisa masukin bentuk ini d mu di sini ke dalam bentuk ini Anda kerjakan misalnya d mu bekerja pada v ya, berarti ini adalah do mu v gitu ya plus eq x mu dikalikan v gitu ya. Lalu Anda masukkan ke dalam L aksen. Jadi sekarang untuk bisa mengakomodir bentuk seperti ini ya, maka x mu-nya itu juga bertransformasi. X mu-nya ini juga bertransformasi ya. Jadi terhadap transformasi lokal, x mu ini bertransformasi menjadi x mu aksen ya, x mu aksen. Nah, sekarang pertanyaannya apa bentuk dari transformasi x mu aksen, sehingga kalau saya masukkan ke dalam sini dan saya masukkan ke dalam Lagrangian, saya akan dapatkan Lagrangian yang invarian. Pertanyaannya seperti itu gitu ya. Nah, saya untuk memudahkan menjawabnya, saya akan membalik, melakukan pembuktian terbalik ya. Jadi di sini oke lah, saya akan mengklaim bahwa x mu ini bertransformasi sebagai berikut. X mu prime atau x mu aksen ini dapat ditulis sebagai x mu gitu ya, ditambah i per q dikalikan do mu alpha. Oke, ini transformasi yang dijalankan atau dijalani oleh x mu yang saya syaratkan agar Lagrangiannya varian. Apa buktinya? Buktinya kita tinggal masukkan aja. Oke, kita coba dengan menggunakan ini, kita masukkan ke Lagrangian. Oke. Di sini ada pertanyaan? Jadi di sini saya kerjakan Lagrangian. Lagrangiannya adalah do mu v. Karena sekarang d mu-nya ini adalah d mu ini kompleks, maka star-nya ini lebih tepat kalau saya taruh di luar ya. Jadi star ini bekerja untuk v maupun untuk d mu-nya ya. Ini aksen gitu ya. Aksennya bekerja pada d mu dan bekerja pada v. Ya, kenapa? Karena d mu itu juga punya d mu aksen. Dari mana? Dari x mu aksen, ya kan? Jadi ketika x mu bertransformasi menjadi x mu aksen, d mu bertransformasi menjadi d mu aksen, gitu ya. Jadi yang membuat Lagrangian tadi itu awalnya tidak invarian karena do mu-nya tidak bertransformasi. Sekarang kita membuat derivatifnya bertransformasi, ikut bertransformasi. Itulah kenapa d mu ini kita namakan sebagai kovarian derivatif. Ini istilahnya adalah kovarian derivatif. Kovarian derivatif. Dia bertransformasi secara kovarian juga terhadap transformasi lokal ya. Nah, maka di sini ada aksen gitu ya. Sini ada aksen ya.
aksen itu maksudnya bekerja pada mu, d mu maupun bekerja pada v-nya gitu ya. Plus m kuadrat v star aksen v aksen. Oke, yang suku potensialnya sudah sudah invarian, saya tidak perlu otak-atik lagi. Sekarang yang perlu saya buka adalah suku kinetiknya aja ya. Suku kinetiknya ini kalau saya buka gimana? Saya buka maka do mu aksen, ini kan do mu aksen v aksen star gitu ya. Ini adalah d mu aksen v v aksen gitu ya. Ini sukunya sama, nggak usah saya otak-atik. Nah ini kalau saya buka yang star dulu. Sekarang kalau yang star d mu bekerja seperti ini, maka d mu v star itu gimana? Ya, ini kan berarti kan adalah do mu minus ya kan i q gitu ya. X mu ya, x mu star. Sorry, saya koreksi. Tadi x mu-nya ini adalah bukan kompleks tapi real ya. Jadi ini bukan i tapi satu ya. Ini seper q aja. Jadi x mu-nya real. X mu real, harus real karena kalau dia kompleks ya berarti d mu-nya ini jadi nanti transformasi jadi real ya. Oke, ini jadi x mu v star. Ini v star. Jadi gitu ya. Transformasi cara dia bekerja pada V dan V star. Maka ini saya tulis what is wrong. Do mu ini jadi do mu apa tadi V star gitu ya. Ditambah sorry, ini masih V star aksen ya. Do mu V star aksen ya. Do mu V star aksen dikurang ya. Dikurang tadi apa? Lupa lagi. EQ X mu V star aksen. EQ X mu aksen ya. V star aksen. Ya kan? Kan ini aksen semua ya. Ini mengalihkan do mu V aksen ya plus I Q, Q-nya konstan ya. X mu aksen V aksen ya. Tambah suku-suku potensial yang sama. Saya tidak perlu otak-atik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, coba lihat sekarang apa yang perlu saya ambil di sini ya. Mungkin saya agak minta waktu sedikit ya untuk menyelesaikan penurunan ini. Oke, ini lihat yang ini saya namakan bagian pertama, ini bagian kedua gitu ya. Nah, bagian pertama ini kan kalau saya uraikan berarti ada do mu dari V star E pangkat I alpha gitu kan. Ya kan, ini minus I Q. Nah, X mu aksen tadi adalah apa? X mu aksennya saya klaim ini X mu plus per Q do mu alpha. X mu plus per Q do mu alpha. Bekerja pada V star aksen. V star aksen itu tadi adalah V star kalikan E pangkat I alpha. Oke. Saya selesaikan ya. Ini kan hasilnya adalah bisa saya keluarkan, ini adalah do mu V star gitu kan. Tadi saya ambil aja dari sini ya. Yang saya ambil dari sini, mohon maaf, saya naik ke atas dulu. Ini ya. Do mu V star plus I V star do mu alpha.
do mu V star plus I V star do mu alpha, ya kan? Ini mengalihkan E pangkat I alpha. Ini dikurang ya ada I Q X mu gitu ya. Di Q-nya saya masukin. Ditambah Q-nya cancel jadi I do mu alpha. Ini ada, oke, saya masukkan V star juga biar nggak bingung. Ini V star gitu ya. Ditambah I V star saya taruh di depannya kali do mu alpha. Ini mengalihkan E pangkat I alpha. Anda lihat di sini saya bisa mengcancel ya. Mengcancel yang mana? Ini mana ini ya. Dan ini menjadi, kalau saya tulis do mu V star min I Q X mu V star. Ini semuanya mengalihkan E pangkat I alpha. Dan ini tiada lain daripada D mu bekerja pada V star, ya kan? Atau D mu dari V yang kita starkan. Dikalikan E pangkat I alpha. Oke? Jadi paham ya? Jadi ini bisa saya tulis sebagai seperti ini. Ya, untuk penurunan yang sama, Anda juga bisa lihat bahwa ini, yang nomor 2 ini, bagian 2 ini juga bisa saya tulis seperti tersebut gitu ya. Ini langsung aja saya tulis ya. Ini kan do mu do mu-nya do mu. Sorry, ini mungkin saya perbaiki. Indeksnya di atas. Ini do mu gitu ya, ini X mu aksen. Ya sama aja, ini do mu dari E pangkat minus I alpha V gitu kan. Ditambah ya kan, ditambah IQ dari X mu ditambah super Q do mu alpha. Ini mengalihkan V. Nah, ini adalah mengalihkan E pangkat minus I alpha, ya kan? Seperti itu kan? Ya, ini Anda bisa lihat bahwa ini bisa ditulis sebagai do mu V gitu ya. Min I V do mu alpha, ini mengalihkan E pangkat minus I alpha, ditambah ini semuanya IQ X mu, I-nya taruh luar aja. Enggak, I-nya biar dimasukin ya. Ditambah I V do mu alpha, ini E pangkat minus I alpha. Jelas, di sini saya bisa mengcancel yang ini dengan yang itu. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa ini menjadi do mu V plus I Q X mu. V, sorry. E pangkat minus I alpha. Atau dengan kata lain ini menjadi do mu kerja pada V. Ya, ini eksponensialnya bisa saya pindah ya ke depan ya. Harusnya saya pindah di depan ya. Tapi nggak ada masalah karena ini bukan matriks, jadi depan atau belakang tetap sama. Ya. Harusnya potensial tadi di depan. E pangkat minus I alpha. Jadi Anda lihat kalau saya kalikan bagian 1 dan bagian 2, ini Lagrangiannya sekarang adalah bagian 1 dikali bagian 2 ditambah suku-suku potensial yang sudah invarian ya. Bagian 1 itu kan tadi adalah do mu V star E pangkat I alpha. Bagian 2 adalah E pangkat minus I alpha D mu, sorry bukan do mu tapi D mu gitu ya. Jadi sekarang Anda lihat bahwa inilah invarian ya, ini kan 1. Jadi ini sama dengan Lagrangian sebelum transformasi. Jadi terbukti bahwa transformasi yang saya syaratkan ya, bahwa ini
itu membuat d mu-nya itu bertransformasi secara kovarian. Kenapa secara kovarian? Karena sekarang kita dapatkan bahwa d mu v aksen bertransformasi seperti ini. Ya kan? Itu yang kita dapatkan di sini. Ya kan? Dan bahwa d mu v star aksen, sorry, naik kejauhan. D mu v star aksen bertransformasi seperti ini, ya. Itu yang kita dapatkan dari bagian 1 tadi. Jadi ini Anda lihat bahwa ini bagian 2 sudah kita dapatkan. Ini dari bagian 1 ya. Jadi ternyata bahwa klaim saya terbukti bahwa kalau saya ambil definisi covariant derivatif seperti ini, dengan X mu-nya bertransformasi seperti ini terhadap local transformation, maka saya bisa mendapatkan Lagrangian yang invarian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ada yang ngerti? Ada yang bingung nggak? Penurunannya? Pak mau tanya Pak. Silakan. Yang penurunan yang 1 Pak, coba lihat lagi Pak. Takutnya ada yang salah tadi. Yang mana? Yang 1 Pak, penurunan yang 1. Yang ini? Iya itu yang sama dengan yang paling akhir itu d mu v star di star lagi Pak, apa gimana Pak? Atau v aksen Pak? Enggak. Jadi starnya saya keluarkan. Kenapa? Karena d mu ini kompleks sekarang kan. Jadi baik d mu kan beda dengan do mu. Do mu itu kan suatu turunan biasa ya. Nah, d mu ini kan turunan yang kompleks, ya kan? Jadi saya keluarkan aja starnya di sini. Oh begitu. Makasih Pak. Ya. Jadi apa? What is the moral of the story? Moral of the story adalah kita bisa mengkonstruksi Lagrangian yang invarian terhadap transformasi lokal. Tapi syarat mutlaknya adalah bahwa Lagrangian tersebut tidak bisa hanya diisi oleh medan skalar saja. Jadi kebutuhan untuk membuat Lagrangian ini invarian terhadap transformasi lokal membuat ada konsekuensi matematisnya bahwa medan skalarnya harus sekarang berinteraksi dengan medan baru. Ya. Karena sekarang Lagrangiannya seperti ini ya. Tidak bisa hanya do mu tapi jadi d mu. Di mana medan barunya ya Anda lihat aja ada x mu di situ kan. Ini Ini menjadi kalian jam 3 ada kuliah lagi nggak? Tidak. Oke, saya nggak akan sampai jam 3 sih, cuma maksudnya mungkin seperti ini ya. Ini seperti ini kan, minus gitu kan, mengalihkan. Ya oke, mungkin saya masukin aja ya biar enak ya. Ininya. Oke. Ini do mu v star x mu v star mengalihkan do mu v plus i q x mu v, ya kan? Tambah suku massa atau suku potensial. Anda lihat bahwa ini akan ada suku yang mengandung do mu v star do mu v gitu kan? Ya kan? Tapi akan ada suku juga yang mengandung perkalian antara x mu dengan v, ya kan? Ya di sini akan ada suku, saya tulis aja EQ gitu ya. EQ di sini apa saja? Do mu v star mengalihkan x mu, mengalihkan v gitu ya, dikurang dikurang x mu mengalihkan v star mengalihkan do mu v, ya kan? Nah ditambah suku yang q kuadrat x mu gitu ya, v star v, ya. Tambah suku massa. Jadi ini Lagrangiannya sekarang termodifikasi menjadi seperti ini. Ini mau nggak mau kalau kita mau syaratkan lokal invariance harus ada modifikasi seperti ini. Gitu. Artifisisnya apa? Artifisisnya bahwa sekarang sistemnya itu tidak lagi diisi oleh medan skalar saja,
tapi ada degrees of freedom yang baru, yaitu medan X mu. Medan baru di sini. Medan baru, maksudnya kenapa dia medan? Ya karena dia berinteraksi dengan medan skalar ya kan. Ada X mu mengalihkan V, ini berarti interaksi antara X mu dengan V. Ya kan, di sini juga, ya kan. Jadi di sini ada pemain baru, bukan saja dua medan yang sudah kita kenal, tapi ada pemain baru di sini. Ada medan vektor. Nah, medan ini sekarang medan apa? Pertanyaannya. Medan apa? X mu itu, gitu ya. Ada yang tahu? EM field, Pak. Apa? Electromagnetic field. Kenapa? Kenapa dugaannya seperti itu? Soalnya transformasinya juga seperti X juga. Exactly. Ini sebenarnya Anda lihat transformasi yang kita syaratkan bagi X mu, ini kan sebenarnya transformasi gauge ya. Kalau Anda ingat tadi, mu bertransformasi menjadi mu aksen, di mana mu aksen adalah mu plus suatu pengali gitu ya. Ya ini kan sebenarnya transformasi gauge. Jadi Anda lihat bahwa X mu ini bertransformasi secara gauge. Jadi kita klaim bahwa dia X mu ini haruslah suatu medan, dan medan ini ternyata adalah medan elektromagnetik. Apa moral of the story-nya? Moral of the story, agar Lagrangian invarian, maka medan skalar itu harus harus berinteraksi dengan medan Maxwell. Jadi di sini Lagrangian ini kita namakan sebagai orang namakan sebagai scalar electrodynamic. Scalar electrodynamic Lagrangian atau sistem gitu ya. Lagrangian. Jadi syarat yang kita terapkan untuk membuat Lagrangian invariant itu punya konsekuensi matematis bahwa harus ada pemain Maxwell di situ. Maxwell harus ikutan di situ. Nah, tapi kalau Maxwell ikutan di situ, ada medan Maxwell di situ, maka kita juga butuh Lagrangian untuk medan Maxwell kan? Karena kalau enggak, maka medan Maxwell ini tidak dinamis, dia tidak punya suku kinetik, dia hanya punya suku interaksi dengan medan skalar. Agar dia menjadi medan yang dinamis, kita juga perlu tambahkan suku kinetik bagi medan Maxwell-nya. Tentunya suku kinetik yang kita tambahkan tidak boleh merusak invariansi U1 yang sudah kita jaga selama ini. Untungnya kita tahu suku kinetik dari medan Maxwell itu seperti apa, ya kan? Kemarin saya sudah turunkan. Jadi kalau saya tulis secara lengkap, saya bisa tuliskan seperti ini. Plus suku tambahan, ya. Saya boleh tambahkan suku di Lagrangian asal tidak merusak local invariance tadi. Dan kita tahu bahwa sukunya itu adalah suku kinetik medan Maxwell seperempat, min seperempat, F mu nu, ya. Dan sekarang d mu-nya ini definisinya adalah do mu plus I Q A mu. Nah, karena kita sudah identifikasi X mu sebagai medan Maxwell, maka Q ini punya arti fisis, dia adalah electric charge. Tahu dari mana kita bawa F mu nu ini gauge invariant? Ya kita sudah tahu tadi ya, bahwa kalau Anda transformasikan A mu menjadi A mu aksen, F mu nu akan sama ya. Ya kan tadi F mu nu bertransformasi menjadi F mu nu aksen, dan ini sama dengan F mu nu ya kan. Di awal sudah saya buktikan. Maka F mu nu dikalikan F mu nu ini pasti gauge invariant. Maka ini yang kita namakan sebagai scalar electrodynamics Lagrangian. Adanya syarat local invariance itu mau nggak mau mengharuskan kita memasukkan Maxwell dalam Lagrangian. Nah, karena medan Maxwell ini adalah medan yang gauge invariant, maka teori ini juga dinamakan sebagai teori yang gauge invariant. Ini kita namakan U1 gauge invariant Lagrangian. Ya, ini Lagrangian yang invariant terhadap transformasi gauge U1. Ya. Jadi transformasi lokal untuk mulai saat ini saya akan menamakan transformasi lokal itu sebagai transformasi gauge.
Oke, saya rasa saya sudah kehabisan waktu, saya sudah mengambil waktu terlalu banyak. Saya akhiri sampai sini ya. Kita kira ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Pak, artinya kalau Silakan. yang Mills itu dia transformasinya itu terhadap grup yang lain ya, terhadap grup yang lebih general ya. Ya, exactly. Tadi kan saya menyebutkan ada U1 ya. U1 di sini kan artinya adalah matriks 1x1 ya kan? 1 by 1 matrix. Nah, sifat perkalian matriks itu kan apa sih? Dia kan in general non-komutatif ya kan? In general non-komutatif. Artinya kalau saya punya matriks A, saya punya matriks B, maka A kali B itu secara umum tidak sama dengan B kali A, ya kan? Jadi perkalian matriks itu non-komutatif. Nah, karena ini kita punya bukan matriks, maka sistem kita komutatif ya. Komutatif itu artinya adalah ya, kalau saya punya E pangkat minus I alfa, saya kalikan dengan operator transformasi U1 yang lain, E pangkat minus I beta, ini kan sama dengan E pangkat minus I beta kali E pangkat minus I alfa ya. Ya, sama aja. Nah, tapi in general, itu tidak berlaku kalau U-nya matriks. Nah, maka U1 ini juga dinamakan sebagai abelian gauge. Abelian itu nama istilah buat matriks yang komutatif. Abelian gauge theory. Dari situ Anda bisa mengekstrapolasi kalau saya misalnya punya U yang tidak satu, misalnya nanti ada U2, UN gitu ya. Ini ada U, jadi UN ya, N ini N by N matrix, maka ini Lagrangian atau teori yang invarian terhadap transformasi UN baik global maupun lokal ini kita namakan sebagai non-abelian theory ya. Kalau dia transformasinya invarian terhadap transformasi UN yang lokal, maka teorinya kita namakan non-abelian gauge theory. Nah, gauge field-nya itu bukan lagi Maxwell di kasus non-abelian ya. Tapi yang kita namakan tadi, yang saya namakan sebagai Yang-Mills. Nanti mungkin saya bahas Yang-Mills ini di pembahasan asinkronus. Tapi paling nggak ini Anda berkenalan dengan istilah abelian, non-abelian, ya, gauge theory, dan sebagainya. Ada lagi istilahnya namanya lebih general lagi namanya SUN, bukan lebih general tapi lebih spesifik. Spesial ya. Spesial itu maksudnya adalah determinan dari matriks U-nya itu determinan matriksnya itu +1. Ada syarat tambahan selain unitary determinannya +1. Nah, SUN ini yang banyak digunakan orang dalam kasus unifikasi ya. Dengan unified electromagnetic dengan dengan weak field, dengan weak, orang namakan electroweak ya. Transformasi lah SU2 cross U1. Ada istilahnya seperti itu ya. SU2 cross U1 ya. Ada mau membangun unified theory, banyak proposalnya. Yang dulu yang paling SU5 ya. Ada lagi O10. O ini adalah ortogonal gitu ya. Ada lagi SU6 dan sebagainya gitu ya. Jadi paling nggak Anda punya gambaran ya, kalau SU5, SU6, O10 itu seperti apa, karena kita sudah membahas mengenai U1. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya ada ya. Ya, mungkin bisa dicerna dulu pembahasan saya. Baik, terima kasih atas saya stop sharing. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi untuk minggu depan ya saya akan gunakan full asinkronus ya. Jadi Anda punya waktu libur ya. Meskipun Anda sebenarnya bisa aja ikut kuliah gitu kan, tapi ya saya menghormati jadwal yang diberikan pemerintah, ada cuti bersama. Tapi saya harap kalau Anda traveling tolong jaga protokol COVID ya. Tolong jaga